Di tengah realitas lahan pertanian yang terbatas dengan kondisi kesuburan yang memprihatinkan, namun Kota Tegal justru sukses memproduksi padi berkualitas dan bernilai ekonomis tinggi. Bahkan, Kota Tegal akan dijadikan percontohan untuk pengembangan pertanian organik di Indonesia. Upaya keras PPL DKP 3 Kota Tegal dalam melakukan berbagai macam inovasi teknologi pertanian secara kontinu membuahkan hasil dan membawa Kota Tegal terus eksis berkontribusi swasembada pangan seperti program Astacita Presiden Republik Indonesia. Dalam giat panen demplot padi organik budidaya ekologis dengan aplikasi kompos, POC, dan mikroba yang diselenggarakan di lahan demplot Blok Bledo Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana pada 22 Agustus 2025. Wali Kota Tegal yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistiantono bersama jajaran Forkopimda, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Sekjen Badan Komunikasi Desa Indonesia, serta PT Super Energi Pupuk Alami secara simbolis memanen padi organik varietas Situ Bagendit. Sekda Kota Tegal mengaku bangga dengan kualitas padi yang dipanen, termasuk nilai ekonomis tinggi dari padi organik Kota Tegal yang mampu tembus di angka Rp25.000 per kilogram, berbeda jauh dengan harga gabah padi biasa yang ada di angka Rp6.500 per kilogram. Karenanya, Agus Dwi Sulistiantono mengajak petani untuk mulai beralih menanam padi dengan cara baru yang lebih ramah lingkungan, lebih hemat biaya, dan lebih tinggi nilai jualnya. Hari ini kita akan memperlihatkan bahwa kuantitas yang lebih banyak, yang semakin meningkat juga harus diimbangi dengan kualitas produksi itu sendiri. Karena ketika itu tidak, maka godaan-godaan dari penggunaan pestisida, pupuk dan sebagainya yang non alami, yang justru akan membahayakan kepada kesehatan masyarakat yang memanfaatkan produksi pertanian itu sendiri, akan menjadi sebuah tantangan tersendiri nanti. Sehingga Kota Tegal, terima kasih Kementerian Pertanian dan seluruh pihak yang terkait, kita siap dengan lahan yang terbatas, yang di tempat ini hanya 8,1 hektar. Ini kalau bisa mau ada demplot yang lain, kami persilahkan. Kami ingin membersamai Astacita dari sisi kualitas produksi pertanian yang dihasilkan. Teman-teman penyuluh pertanian Kota Tegal telah mampu melahirkan sebuah BLT, Bahari Langka Tunggale, yang menggunakan bahan-bahan nabati, bahan-bahan non-hayati, dari daun-daunan, dari produk-produk yang non-kimiawi. Kemudian berkolaborasi dengan PT SEPA yang juga yang sama, menggunakan bahan-bahan non-kimiawi. Dan terima kasih juga kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian yang kemarin juga baru saja memberikan kepada kita rotavator, ya, tepuk tangan. Mari kita jadikan semangat panen hari ini sebagai simbol bahwa kerja bersama, kolaborasi di antara kita semua akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Kelompok Substansi Penyelenggaraan dan Kerjasama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rina Yulianti, mengapresiasi PPL Kota Tegal yang mampu berinovasi melalui padi organik dengan budidaya ekologis, menggunakan kompos dan POC BLT, Bahari Langka Tunggale, serta sinergi PT SEPA dalam mewujudkan swasembada pangan. Inovasi ini juga telah sejalan dengan semangat di dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional menuju pencapaian swasembada pangan nasional yang dalam ini sudah menjadi Astacita dari pemerintahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kami tentunya merasa bangga sekaligus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penyuluh pertanian di Kota Tegal yang telah mampu berinovasi melalui kompos Bahari Langka Tunggale yang akan disampaikan oleh Bapak Kadis. Dan ini tentunya jalinan juga, bermitra juga dengan PT Super Energi Pupuk Alami. Terima kasih Bapak atas sinerginya dan kolaborasinya, karena sinergi ini cukup penting untuk bisa bersama-sama mewujudkan swasembada pangan tentunya, karena kalau hanya dari kami juga perlu dukungan juga dari pihak swasta. Semoga kolaborasi ini bisa terus membuahkan hasil yang nyata berupa salah satunya adalah keberhasilan demplot padi budidaya ekologis dengan aplikasi kompos BLT dan tentunya pupuk hayati, hingga tentunya diharapkan dapat menghasilkan panen yang membanggakan. Dan juga kami mengapresiasi juga tadi disampaikan oleh Bapak Kadis bahwa rekan-rekan penyuluh di Kota Tegal
telah mendapatkan penghargaan. Terima kasih Bapak Ibu penyuluh, tetap semangat dan mudah-mudahan terus mencapai prestasi-prestasi dengan inovasi-inovasi lainnya yang terus dihasilkan dan bisa memberikan inspirasi ataupun motivasi lainnya kepada para penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia. Kepala DKP 3 Kota Tegal, Sirat Mardanus mengungkapkan, panen demplot padi organik budidaya ekologis diterapkan di lahan eks bengkok pemerintah Kota Tegal seluas 0,35 hektar atau 3.500 meter persegi. Dari keseluruhan lahan eks bengkok kurang di tahun 2023 kami laporkan Pak Sekda, teman-teman beliau membuat satu inovasi berupa pembuatan pupuk organik namanya BLT, Bahari Laka Tunggale, dan tongkat mantili nominasi juara Renova Kota Tegal, kemudian maju ke tingkat provinsi dan menjadi juara 1 dan favorit. Nah, atas keterpanggilan teman-teman penyuluh, maka melihat kondisi lahan pertanian di Kota Tegal, teman-teman penyuluh tergerak untuk melakukan demplot. Jadi demplot padi kita ini di varietas situ gendit yang akan kita panen sesaat lagi, itu pure penggunaan pupuk organik dan mikrobiologis. Jadi tidak ada perlakuan kimiawi atau pupuk buatan sama sekali. Sehingga ini tidak saja budidaya organik, tetapi budidaya ekologis. Unggulan dari label budidaya ekologis ini adalah dari sisi harga, Pak Sekda. Jadi informasi yang kami dapatkan, kalau harga standar atau harga HPP yang ditetapkan pemerintah itu 6.500, kalau ini sudah sampai ke level 25.000 ya Pak Tony, atau 25 juta per ton. Ke depan ini juga sudah menjadi perhatian teman-teman di pusat, termasuk dari konsultan pusat dan juga beberapa kementerian terkait, termasuk juga anggota DPR RI, ya, sehingga beberapa titik spot percontohan ini juga nanti akan menjadi role model untuk pengembangan pertanian organik di Indonesia di saat pemerintah pusat sedang menggalakkan swasembada padi. Tim Liputan Sebayu FM melaporkan.